Apa artinya, Mak? Gosok WC. Jauh lebih berarti, Bu. Jauh lebih mulia daripada pejabat kita di Indonesia yang menyengsarakan rakyat. Kenapa kau biarkan perempuan-perempuan Islam? Mereka harusnya dilindungi di negara. Mereka harusnya dilindungi oleh kamu sebagai pemimpinnya. Kenapa kau biarkan mereka cari nafkah padahal negaramu sendiri kaya? Tanya, jawab itu. Perempuan pejuang Hong Kong. Ada nanti di YouTube. Sudah nonton? Jangan lupa like and share. Ibu, kalau ibu follow Ustadz dapat ilmu. Diamalkan ilmunya dapat lagi pahala. Disebarkan lagi ilmunya dapat amal jariah. Nah, kalau ibu follow artis, saya yakin semua di sini ada yang follow artis. Apa kau dapat kalau follow artis? Hai guys, kita lagi di Jepang guys. Kita lagi makan guys, sushi guys. Emang kamu dikirimi? Ya. Saya heran, ibu-ibu follow artis sampai jutaan, ratusan, puluhan juta followernya. Sementara ulama dia tidak follow. Apa dapat kalau gosip artis? Hati-hati lihat itu follow-follow itu di artis. Kontennya kadang-kala membuat kita lupa Tuhan. Ya. Nah, makanya follow Dasat Latif. Sudah ya? Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya? Nggih. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Bu, saya mau kasih tahu rahasia, tapi jangan kasih tahu yang tidak datang ya. Ya, ini rahasia nih Bu ya. Orang masuk surga, Bu, bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo angkat tangan tidak ada dosanya. Di sini saya lihat muka-muka penuh dosa juga semuanya. Apa dosanya, Bu? Dosa gosip. Paling banyak tukang gosip di sini. Lewat ustadznya aja masih digosip itu. Selagi itu juga bajunya yang di YouTube. Pasti ada dalam hati begitu kan? Iya toh? Iya. Nah, duduk pengajian begini masih gosip itu. Dia lihati temannya dari bawah sampai ke atas. Ada gosip tapi mulutnya mencibir. Jadi tidak ada orang tidak ada dosa. Ya. Ya, ini yang ceramah. Masya Allah, banyak juga dosa saya, Bu. Selama saya sudah 3 hari di sini, Bu, habis amal saya, Bu. Aduh, banyak barang halus. Siksa saya, Bu. Dia bilang, teman saya, kenapa dilihat Ustadz? Ya, pasti dilihat. Barang bagus. Gitu, Bu. Lalu kenapa orang masuk surga, Ustadz? Kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Kalau ibu yakin banyak dosa, maka amal harus lebih banyak. Kalau ibu yakin tidak banyak amal, maka kurangi dosa. Yang jadi masalah, kita banyak dosa, kurang amal, mau masuk surga. Memangnya ada orang dalam? Ya, tidak mungkin. Jadi rumusnya pertama harus banyak amal, kurang dosa.
Kalau terlanjur banyak dosa, perbanyak amal. Caranya hadir seperti pengajian ini. Itu langkah kaki sudah pahala. Salawat sudah pahala. Dengar dakwah sudah pahala. Menyiarkannya sudah pahala. Maka rugi jauh-jauh tinggalkan Indonesia, datang di sini tidak datang hadir pengajian. Alhamdulillah. Ya, maka ketika kumpul seperti ini, salawatlah karena pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ketika Nabi nanti dibangkitkan setelah kiamat, hancur seluruh isi dunia, lalu Allah bangkitkan kita, namanya hari kebangkitan. Yang pertama dibangkitkan makhluk adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau cari Muhammad kekasihku. Bangkitkan dia. Jibril mencari. Supaya mudah didapat, bayangkan Bu, mencari kuburan manusia. Satu dunia. Maka Allah perkenankan dengan kebesaran Allah, makam Rasulullah keluar asap. Itulah yang menandakannya makamnya Nabi. Lalu jasad Rasulullah naik. Bangkit, duduk. Nabi buka matanya. Seolah bangun dari tidurnya. Lalu begitu dia buka matanya, nampak Jibril di depan Nabi. Ya Jibril, hari apa ini? Jibril menjawab, ya Muhammad, inilah hari kebangkitan seperti yang Allah janjikan kepadamu. Ibu-ibu kalau hari kebangkitan, ibu cari siapa? Nah, kalau saya bangkit, saya cari mana istriku? Mana anakku? Mana ibuku? Mana bapakku? Nabi begitu bangkit, tidak satu pun keluarganya yang dicari. Nabi tidak mencari bapaknya yang tidak pernah ditengoknya. Nabi tidak mencari ibunya yang hanya 4 tahun bersamanya. Siapa yang dicari? Ya Jibril, aina ummati? Mana umatku yang merantau ke Hong Kong? Sedulur-sedulurlah yang dicari. Bayangkan begitu cintanya Nabi kepada kita, begitu bangkit, tidak cari keluarganya, tapi kita yang dicari. Maka ketika diperintah bersalawat, bersalawatlah dengan sallu alaihi wasallimu taslima. Bersalawat dengan sebaik-baiknya. Jangan salawat sambil makan kue. Beleng-beleng. Ya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Lagi di rumah nih, di kosan atau di rumah juragan, dapat WhatsApp, Bu, saya lihat suamimu dengan cewek. Gelisah. Mau balik. Tidak mungkin. Mau minta cerai. Untung dia itu yang perempuan, dia dapat laki kita.
Maka minta pertolongan Allah menjaga suami kita. Gimana caranya? Bertawassul kepada Rasulullah. Menyebut nama Nabi sebanyak-banyaknya. Salawat kepada Nabi. Seolah-olah ada Nabi di tangan kita. Kita sambut tangannya. Ya Allah, lindungi suamiku. Ya Allah, saya jauh ke tempat ini. Saya tidak ingin seperti ini. Tapi inilah takdirmu ya Allah. Saya harus cari nafkah karena suami saya malas. Ya toh? Kalau suami sampean semua rajin, tidak sampai kita ke sini, Bu. Hah? Ya Allah, saya mau minta cerai tapi saya tak mampu janda. Saya minta cerai belum tentu saya dapat lagi yang lebih baik. Maka saya minta perlindunganmu ya Allah. Lindungi suami saya Allah. Pelihara anak saya. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Ibu minta bersalawat terus. Gara-gara salawat itu akhirnya Allah kabulkan doanya ibu. Amin. Tapi doanya di atas sajadah. Bukan di grup WhatsApp. Ini sedulur-sedulur saya tengok semua rajin berdoa. Di Instagramnya berdoa. Di TikToknya berdoa. Di Facebooknya berdoa. Ya Allah lindungilah suamiku. Sibuk betul Tuhan mau baca statusmu. Ya. Ya. Betul. Maka mulai hari ini berhentilah berdoa di status. Apalagi sampai mengungkap aib-aib suami di status. Tidak senang dengan suami bukan dengan mempermalukannya di media massa. Bukan dengan menghinanya di medsos. Tapi mintalah pisah secara baik-baik. Ini dia Ustaz. Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget. Ibu ketawa karena ada pelagunya di sini. Ya? Ya Bu? Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ibu dapat WhatsApp. Anakmu nggak pernah pulang. Jalan aja kerjanya sama cowoknya. Padahal ibu merantau ke sini untuk anak. Kita jauh-jauh ke sini cari nafkah. Agar anak kita kuliah supaya dia tidak jadi TKW seperti kita. Ternyata duit yang kita kirim dia pakai pacaran. Mau balik tidak bisa. Tinggal di sini sak-sak napas kita. Kita berserah diri kepada Allah. Kita tidak punya daya dan kekuatan. La haula. Ibu bangun sholat hajat di malam hari. Minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah Zat yang maha melindungi. Saya tidak mampu melindungi anak saya. Engkaulah sumber perlindungan. Lindungi anak saya ya Allah. Saya rela datang ke sini jadi babu. Saya rela datang ke sini jadi pembantu. Saya rela ke sini mengurus orang tuanya orang. Saya sendiri tidak mengurus orang tuaku. Karena saya sayang kepada anakku. Ya Allah, manalah berkah hidup saya kalau anak saya jauh dari rahmat-Mu. Rahmati anak saya Allah. Jangan kau biarkan dia larut dalam dosa. Ibu nangis karena anak. Tidak mungkin Allah tidak dengar doa. Cuma kan kita tidak berdoa. Iya ibu. Saya berdoa Ustaz. Tapi tidak di atas sajadah. Saya berdoa Ustaz. Tapi pakai bahasa Arab tidak tahu artinya. Wah, bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Dia mau doakan anaknya supaya jadi anak soleh.
Tapi yang doa dia baca doa minta hujan. Iya Bu? Bu? Mau punya doa anak yang taat, anak penghafal Quran? Mau? Mau? Coba ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Fima rasaktana. Doa mau makan itu Bu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya. Bu. Jadi ketika ada masalah di rumah tangga kita, salawat supaya doa kita cepat makbul. Ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah engkau mati illa wa antum muslimun. Sebenar-benarnya takwa. Jangan takwa ketika pengajian, pulang pengajian barangnya orang dibawa pulang. Ada juga yang tidak jujur. Katakan sejujurnya. Apa mungkin kita kalau tak mungkin bercerita tentang cinta? Untuk apa? Masya Allah. Berarti ini Bu, generasi orang tua. Bu. Jangan sampai masih rajin pengajian, tapi juga belum jujur. Ya Bu. Pulang pengajian, ada orang hilang baskomnya. Ada orang hilang sendalnya. Ada orang yang hilang handphonenya. Ada orang yang hilang tasnya. Bu, kalau hilang seperti itu Bu, susah tobatnya. Kalau ibu kepada Allah, tobatnya 1, menyesal. 2, mengakui. 3, tidak mengulang. 4, ganti kebaikan. Kata Allah, dosa apapun kau lakukan, saya maafkan. Bahkan Allah katakan, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Tapi kalau tidak jujur, syaratnya tambah. Dari 4 tadi, tambah lagi 5, minta maaf sama yang bersangkutan. 6, kembalikan barangnya. Jadi, kalau ada yang pernah ngambil sebelum ibu tobat, dulu. Ngambil tasnya teman. Maka tobatnya 1, menyesal. 2, ngakui. 3, tidak ulang. 4, mengganti dengan kebaikan. Dengan memperbanyak istighfar, zikir. Yang 5, ibu datangi yang punya tas. Bu, mohon maaf Bu. Saya hilang. Panjenengan punya tas. Saya yang ambil. Waduh, padahal saya sudah tuduh sekamar saya. Ternyata sampean yang ambil. Maafkan saya Bu. Oke lah, saya maafkan kau. Tapi kembalikan tasku. Bagaimana kalau kita malu ketahuan Ustaz? Pakai perantara. Hubungi Ibu Salma. Bunda, ini rahasia berdua Bunda ya. Jangan sampai Ustaz Nas'ad tahu.
Ini saya ngambil, saya bertobat kepada Allah, saya kembalikan. Sebagai wujud tobat saya, Bunda, ada uang 1.000 ringgit, 1.000 dolar di situ saya titip. Tapi tolong jangan beritahukan. Itu susahnya kalau tobat kepada manusia, Bu. Syaratnya nambah. Ya? Maka yang pernah ngambil barang-barangnya orang, kembalikan besok. Saya kira itu di sana, bukan di sini. Ya kan? Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati teristimewa, Bunda Salma. Wow, luar biasa. Yang paling banyak pahalanya malah hari ini beliau. Kenapa? Beliau yang ngundang saya. Iya kan? Iya. Biar saya mau ceramah kalau ndak ada yang kasih kumpul. Mana mau saya ceramah di sini 2 jam ndak ada pendengar. Saudara-saudara sekalian, ibu lewat. Astagfirullah. Sudah beleng-beleng itu. Iya toh? Masya Allah. Alhamdulillah. Diteleponnya siang malam untuk mengatur acara ini. Bukan cuma itu, saya dibawakan makanan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita hormati Bunda Salma. Yang saya hormati juga Mbak Yanti. Nah, ini beliau juga yang ngurus saya selama di sini. Jenis kelamin perempuan, tapi jiwa laki-laki. Nah, saya bilang sama teman saya, hebat ini, kalah-kalah kita di sini. Mau dia tahu semua jalan. Akhirnya saya pergi jalan-jalan juga. Beliau dia atur betul, masya Allah. Mengatur manusia biasa saja itu luar biasa pahalanya. Apalagi mengatur ulama. Masya Allah, Bu. Ini bukan dasat yang diurus. Ulama. Dan ulama itu warisatal anbiya. Pewaris para nabi. Jelek-jelek begini, Bu. Begini, Bu. Saya memang tidak gagah, Bu. Saya tidak cakep. Tapi saya penuh pesona. Iya toh? Mana buktinya? Sampean mau foto toh sama saya? Oke. Nggih. Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Saya mau ada iki. Oh, no, Rek. Dua biji. Ini bapak-bapak juga. Ikuro. Bapak-bapak. Bu. Ini kaki nikmat dari Allah. Ibu bisa sampai ke sini karena kakinya sehat. Tidak mungkin sampean bisa kalau kaki tidak sehat. Coba nikmatnya kaki kita, Bu. Jalannya gantian. Iya kan? Coba kalau bayangkan kita jalan begini saja, Bu. Repot toh? Iya. Ayo kan kalau kita begini kapan sampainya, Bu? Iya. Gantian. Atau dia jalan bersamaan. Lebih repot lagi kan? Nggih. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Jangan cuma di mulut, tapi resapi. Berapa banyak orang mau ke sini, tapi karena sudah sehat kakinya, tidak bisa dengar dakwah. Nggih? Nggih. Bu, mau saya kasih kamera? Kamera. Nah, mulai mikir kan? Iya kan? Nah. Oh, kamera, Bu. Bu, dengar, Bu. Saya ini sudah dari apa itu? Macau. Dari Cina, Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen. Ya kan? Ya? Iya kan saya tidak kerja di sini, Bu. Coba kalau ibu tanya Makassar, biar saya tutup mataku, saya tahu semua. Iya. Saya keliling-keliling. Cari apa? Lensa. Lensa kamera Vivo. Ada itu? Kameranya bagus, Bu. Tapi apakah itu yang hebat?
Bukan. Apa yang hebat? Mata panjenengan. Biar ada handphone, kamera bagus, kok nggak ada mata. Iya toh? Iya. Hebatnya lagi nih mata panjenengan semua. Dia bisa bedakan mana bos, mana mantan. Bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Coba bayangkan kalau tidak bisa dibedakan, Bu. Tak tukar-tukar, Bu. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ternyata juragan. Iya kan? Iya. Hebatnya lagi nih mata, Bu. Ibu punya handphone itu kan kadang-kadang blur. Sudah foto kabur jadinya. Mata, Bu, autofokus. Langsung gak perlu diputar-putar. Ye? Je? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Demi Allah, Bu, Ibu bisa sampai di sini bekerja karena Allah kasih mata yang sehat. Itu syukur dari Allah. Berapa banyak orang mau sehat matanya. Dikasih dokter, dikasih segala kesehatan. Kasih dokter paling hebat, kasih obat paling manjur. Tidak sembuh-sembuh matanya. Kalaupun sembuh, tidak bisa normal lagi. Maka kita ucapkan alhamdulillah. 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 Iya, Bu? Bu? Pernah lihat ada orang ada besi di giginya? Atau ada di sini? Enak kan? Ada. Di kawat-kawat. Bu. Jadi Mas Kasar itu yang paling bagus katanya bikin kawat itu 40 jutaan. Satu kali umroh, Bu. Dia cuma pasang di giginya. Apa itu kawat yang mahal? Bukan. Apa yang mahal? Gigi. Allah kasih gratis. Hebatnya lagi nih gigi, Bu. Tumbuh dan panjangnya Tidak sama. dibatasi. Bagaimana seandainya gigi sedulur-sedulur tumbuh seperti rambut? Saya yakin Ibu pasti skip dan unfollow saya seandainya. Iya toh, Bu? Ya. Bayangkan seandainya gigi satu saja yang panjangnya melebihi normal. Bagaimana kita mau makan? Iya toh? Iya toh? Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka jangan selalu mengeluh. Alhamdulillah. Sampean makan kerupuk. Bisa enggak dibedakan mana yang melempem? Mana yang renyah? Bisa? Bisa? Apa Ibu pelajari itu? Pernah Ibu baca cara membedakan? Enggak kan? Otomatis. Itulah karena Allah kasih gigi kita ada saraf. Ya? Maka kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi, Bu, namanya dalam dunia kita ini ada sensor. Bu, kalau bawa mobil kan, kalau ada mau tabrakan kan dia bunyi. Mundur. Begitu mau nabrak. Apa namanya? Apa namanya? Sensor. Tubuh kita juga punya sensor. Bayangkan seandainya tidak ada sensor. Kita tidak bisa bedakan kapan kita mau makan. Apa sensornya mau makan, Bu? Lapar. Coba kalau tidak ada rasa lapar, kita tidak tahu kapan kita mau makan. Dan ketika kita kerja terus tidak makan, pasti rusak tubuh kita. Bayangkan, Bu, ada sensor ini kalau mau keluar.
Bayangkan kalau mau keluar tidak pakai sensor. Dia keluar aja. Allah Karim. Bayangkan kalau tidak ada sensor kencing. Saya lagi ceramah basah. Waduh, viral saya satu dunia. Iya toh Ibu? Iya toh? Ini sensor. Allahu Akbar. Bu. Maka kita ucapkan Alhamdulillah. Berarti nikmat kesehatan. Lalu ketika kita berdoa Bu, wa'afiatan fil jasad. Kenapa kita katakan sehat wal afiat? Kenapa tidak cukup katakan sehat saja? Ini kan tangan kita sehat, kaki kita sehat, mata kita sehat. Tidak cukup, harus afiat. Apa itu afiat Ustadz? Matanya sehat, bisa melihat, tapi dia nonton ceramah. Itu afiat namanya. Kakinya sehat, bisa melangkah, sehat namanya. Tapi datang ke pengajian, afiat namanya. Telinganya mendengar, sehat namanya. Tapi dengar dakwah, afiat namanya. Maka Ibu, sehat penting, afiat juga penting. Ibu? Ada kerja, tubuh sehat, cukup? Tidak. Karena ada orang Bu, sehat, terkenal, gagah, cakep, raja, tapi tidak punya iman. Menjadi hina di hadapan Allah. Dihinakan oleh Allah. Bagaimana cara Allah menghinakannya? Ditulis dalam Quran. Dia haram masuk surga. Kalau sampean semua masih 50-50. 50 harapan masuk surga. 50% masuk neraka. Nggih? Tapi ini sudah dicatat haram masuk neraka. Haram masuk surga. Ini Fir'aun namanya. Fir'aun haram masuk surga. Padahal dia terkenal. Kaya, sehat. Tapi karena tidak ada imannya, haram masuk surga. Bahkan Allah melaknat Fir'aun sampai sekarang. Tidak ada manusia yang suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Sampai sekarang tidak ada satupun ibu-ibu mau kasih nama anaknya Fir'aun. Iya kan? Iya. Berarti yang paling penting bukan gagah, bukan raja, bukan kaya, bukan populer. Tapi sebaliknya Bu, ada perempuan hina di hadapan manusia waktu itu. Dia budak. Beda dengan ibu. Mohon maaf ya. Ibu namanya pekerja, migran. Bukan saya bilang Bu ya. Ya. Bu. Ibu kerja masih gaji Bu. Masih digaji Bu. Ini budak. Apa itu budak Bu? Hak milik. Bu, dengar. Budak itu hak milik. Budak itu boleh dibakar, boleh dibunuh, tidak punya sama sekali hak asasi. Itu namanya budak. Kalau itu yang Ibu sebut tadi, Ibu masih digaji. Iya toh? Ibu masih bisa berhenti. Pekerja namanya. Iya. Ini budak namanya. Apa tugasnya? Menyisir anaknya Fir'aun. Tadi satu raja, satu hamba sahaya, budak. Disisir rambutnya. Jatuh sisirnya. Lalu ini Masita berkata, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Dengar anaknya. Masita, apa maksudmu? Tiada Tuhan selain Allah. Iya.
Tuhan saya Allah. Bapak saya, bapakmu raja. Bukan Tuhan. Saya lapor kamu. Silakan. Kamu tidak takut. Siapa yang takut? Lapor. Anaknya Masita. Papi. Tapi dalam hadis bukan papi, kan? Supaya ibu gampang, ya. Ini Masita mengancam stabilitas ketuhanan papi. Maksudnya apa? Masa dia katakan papi bukan Tuhan? Papi hanya raja. Betul. Iya. Panggil Masita. Adili. Dinyatakan bersalah. Hukumannya apa? Masita, kalau kau tidak merubah keyakinanmu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, saya rebus kamu. Silakan. Anaknya tangkap. Pancinya besar, Bu. Mendidih airnya. Bayangkan. Manusia bisa masuk. Betapa besarnya itu kualinya. Masukkan anaknya. Kata Firaun, Masita, ibu macam apa kamu? Masa kau biarkan anakmu itu? Kau tidak sayang sama ibumu? Apa kata Masita? Firaun, jangan kau ajari saya soal sayang. Tidak mungkin saya tidak sayang anak saya. Dia 9 bulan dalam kandunganku. Saya lahirkan antara hidup dan mati. Tidak mungkin saya tidak sayang anak saya. Tapi Firaun, cintaku kepada anak tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakku, saya cinta kau. Kita ketemu di sorga kelak. Goodbye, Daddy. Bye-bye. Nggak ada ini dalam buku, Bu. Ini tambah-tambah. Menggelepar anaknya. Mati. Firaun geling kepala. Masya. Luar biasa Masita. Tes lagi. Suaminya. Panggil suaminya. Masita. Suamimu pun saya rebus. Kalau kau tidak mau ubah keyakinanmu. Silakan. Suami macam apa kamu? Istri macam apa kamu? Masa kau tidak sayang sama suamimu? Firaun. Jangan kau ajari saya soal sayang kepada suami. Tidak mungkin saya terima lamarannya kalau saya tidak sayang dia. Tapi sayangku kepada suami tidak boleh menyayangkan salahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang, maafkan saya. Saya cinta kau, Bang. Tapi cintaku tidak boleh mengalahkan cintaku kepada Allah. Goodbye, my darling. Menggelepar. Kata Firaun. Luar biasa ini Masita ini. Akhirnya apa kata Firaun? Masita, sekarang giliranmu. Pasukan, ikat Masita. Apa kata Masita? Firaun, tidak usah kau ikat saya. Saya yang turun sendiri. Dia turun ke kuali. Mati anaknya. Direbus suaminya meninggal. Dirinya pun menggelepar mati karena rebusan air. Tapi tetap la ilaha illallah. Apa balasan Allah? Ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi mencium ada wangi sekali sampai Nabi terpesona. Ya Jibril, bau apa dia? Apa arwah para nabi? Bukan. Arwah para rasul? Bukan. Malaikat? Bukan. Siapa dia? Dialah rohnya Masita dan keluarganya. Bu, Masita rela mengorbankan segala-galanya untuk iman. Jangan sampai ibu mengorbankan segala-galanya, mengorbankan iman untuk mendapat segala-galanya. Ulang. Masita mengorbankan segala-galanya untuk mendapatkan kekuatan iman. Jangan sampai ibu korbankan iman untuk mendapatkan segala-galanya. Bu. Nah sekarang para perempuan yang datang merantau ke sini. Jadilah Masita. Jadilah Masita. Masita pekerja. Tukang sisir. Ibu juga pekerja. Apa artinya, Mak? Gosok WC. Jauh lebih berarti, Bu. Jauh lebih mulia daripada pejabat kita di Indonesia yang menyengsarakan rakyat. Bu. Bu. Itu pejabat-pejabat kita yang ada di tanah air. Nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah ibu datang ke sini.
Kalaupun tidak dimasukkan ke neraka mereka, paling tidak mereka akan ditanya. Ibu kalau ditanya polisi meskipun tidak dipenjarakan stres. Ya Bu ya. Kawan saya kemarin itu ditanya di imigrasi, stres dia Pak. Padahal belum dipenjara tuh. Belum dimasukin bui, dia sudah stres. Ditanya. Baru ditanya itu. Begitu juga nanti di akhirat. Pejabat-pejabat yang membiarkan rakyatnya datang merantau ke sini. Padahal mereka perempuan yang harus dilindungi. Mereka punya tanggung jawab melindungi rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Tapi dibiarkan rakyatnya datang cari nafkah di sini. Padahal kita sendiri negara yang kaya. Mereka akan bertanggung jawab. Kalaupun tidak masuk neraka, mereka akan ditanya. Dan pertanyaan itu akan merepotkan mereka. Kenapa kau biarkan perempuan-perempuan Islam? Mereka harusnya dilindungi di negara. Mereka harusnya dilindungi oleh kamu sebagai pemimpinnya. Kenapa kau biarkan mereka cari nafkah? Padahal negaramu sendiri kaya. Tanya, jawab itu.